Keberkahan di rumah ibu susu, yakni Halimah. Berbagai keberkahan senantiasa meliputi para penghuni rumah Halimah sepanjang keberadaan Rasulullah di dalamnya. Di antara keberkahan itu seperti yang diriwayatkan bahwa ketika rombongan perempuan Bani Sa'ad datang ke Mekah, Mekah sedang mengalami masa panceklik atau kemarau panjang. Halimah datang mengendarai keledai yang merupakan hewan tunggangan yang sangat lambat. Mereka begitu lemah dan sangat malas. Dia membawa serta unta betina yang tidak mengandung air susu setetes pun. Halimah juga membawa bayinya yang terus menangis dan berteriak sepanjang malam karena lapar dan tidak dapat tidur, sehingga tidak membiarkan kedua orang tuanya tidur dengan tenang. Ketika Halimah membawa Nabi Muhammad SAW ke hewan tunggangannya dan beliau diasuh dalam perawatannya, air susunya ternyata begitu melimpah. Nabi Muhammad SAW pun kemudian menyusu hingga kenyang. Bayi laki-laki Halimah juga ikut menyusu bersama beliau hingga keduanya pun tertidur pulas. Lantas suami Halimah bergegas menuju untanya. Betapa kagetnya, ternyata kantong susu untanya membesar dipenuhi susu. Ia pun memerah air susu untanya tanpa henti, lalu meminumnya hingga kekenyangan. Halimah dan suaminya akhirnya tertidur nyenyak di keheningan malam. Keesokan harinya ketika Halimah dan suaminya hendak pulang ke perkampungan Bani Sa'ad, Halimah menunggangi keledainya dengan menggendong Nabi Muhammad SAW. Keledai tersebut berjalan dengan sangat cepat hingga berhasil menyalip hewan tunggangan yang berangkat lebih dulu. Bahkan tidak ada keledai lain yang mampu menyusulnya. Ketika Halimah dan suaminya tiba di kampung halamannya, di perkampungan Bani Sa'ad yang merupakan negeri Allah yang sangat gersang, kambing milik keduanya pulang ke kandang dengan penuh kenyang, lambung yang penuh dengan makanan dan juga susu. Halimah beserta suaminya kemudian memerah susunya dan meminumnya, padahal sebelumnya tidak ada seorang pun yang bisa memerah susunya walau setetes. Keduanya belum mengetahui bahwa kenikmatan dan kebaikan itu datang dari Allah hingga selesai masa penyusuan. Halimah menyapih Nabi Muhammad SAW setelah melewati usia 2 tahun, karena pada usia tersebut beliau telah cukup kuat dan kokoh. Halimah membawa Nabi Muhammad ke pangkuan ibu dan keluarganya setiap 6 bulan sekali, lalu membawanya kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Hingga ketika selesai masa penyusuan, Halimah menyapih Nabi Muhammad dan membawa kembali kepada sang ibunda. Halimah yang melihat begitu banyak keberkahan dan kebaikan yang dirasakan selama menyusui Nabi Muhammad, memohon agar diizinkan kembali untuk tinggal bersamanya, sehingga dia memohon kepada Aminah agar membiarkan Nabi Muhammad dalam pengasuhannya hingga beranjak besar. Selain itu, Halimah juga mengkhawatirkan wabah penyakit yang menular di Makkah yang bisa menyerang Nabi Muhammad. Aminah kemudian mengabulkan permintaan Halimah tersebut. Halimah kembali ke rumah dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Nabi Muhammad akhirnya tinggal bersama Halimah hingga 2 tahun berikutnya. Kemudian terjadilah suatu peristiwa yang aneh yang membuat takut Halimah dan suaminya, hingga keduanya mengembalikan Nabi Muhammad pada Aminah. Peristiwa tersebut adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad. Berikut penjelasannya. Anas ibnu Malik berkata bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah yang saat itu sedang bermain dengan beberapa anak kecil. Jibril kemudian merebahkan tubuh Rasulullah hingga terlentang, membelah dada dan mengeluarkan hati beliau, lalu mengeluarkan segumpal darah darinya. Lantas Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah bejana dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkan kembali ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu Nabi Muhammad, maksudnya adalah Halimah, ibu susu beliau, dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Anak-anak itu lalu menemui Nabi Muhammad yang datang dengan wajah pucat. Anas ibnu Malik berkata, "Aku melihat bekas jahitan di dada beliau."
Nabi Muhammad akhirnya kembali ke Mekah setelah peristiwa tersebut. Beliau tinggal bersama sang ibu dan keluarganya selama sekitar 2 tahun. Suatu hari Aminah berangkat bersama Nabi Muhammad ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya dan paman-paman dari kakek beliau. Abdul Muthalib bertindak sebagai penjaga Aminah, sedangkan Ummu Aiman bertugas sebagai pelayannya. Dia tinggal di Madinah selama sebulan, kemudian kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, Aminah menderita sakit keras hingga akhirnya meninggal di Abwa dan dimakamkan di sana, sebuah kawasan antara Makkah dan Madinah.